Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ke-26, di malam ke-27 kita masih sehat, masih kuat, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pertemuan kajian pertama ini seperti biasa akan membahas sirah nabawiyah, di mana kemarin Rasul dan para sahabat mulai berdakwah secara terang-terangan, meskipun ya mental Nabi sedikit teruji gitu kan, dengan cacian, hinaan, dan lain sebagainya. Ini bukan hanya oleh satu dua orang, tetapi oleh seluruh masyarakat yang ada di Mekah mungkin ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi mungkin untuk pembahasannya yang lebih lanjut ya, mengikuti langkah yang kemarin. Kita langsung saja. Ustadz Dian sudah siap, waktu dan tempat dipersilahkan, Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ya, para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Insyaallah kita sekarang berusaha untuk melanjutkan ya, pembahasan kita seputar sirah Nabi, perjalanan dakwah Nabi SAW. Di awal-awal beliau diangkat sebagai seorang Nabi atau seorang Rasul. Nah, pada pembahasan kemarin ya, sebagaimana telah dijelaskan bahwa ketika Rasulullah diperintah berdakwah secara terbuka, secara terang-terangan di hadapan kaum Quraisy dan sekitarnya, maka tentu saja ya penolakan, pembangkangan ya, itu sangat masif dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ya, dan yang lainnya, sebagai bukti atau sebagai tanda memang kebenaran dakwah yang dibawa oleh Rasul. Ini sebagai bukti juga bagaimana Warokoh yang dulu pernah menyatakan bahwa Rasulullah akan dimusuhi, bahkan akan terusir dari kampungnya, memang terasa ya, begitu langsung dakwah secara terang-terangan terbuka, penolakannya luar biasa. Nah, bahkan yang menarik atau yang menyedihkan ya, mungkin menyesakkan jiwa Nabi, ternyata itu datangnya bukan dari orang lain, dari pamannya sendiri yang sangat keras ya, ya dibarengi dengan istrinya sendiri yaitu Abu Lahab. Makanya surat pertama kali yang turun kepada Rasulullah terkait penentang dakwah adalah pamannya sendiri yaitu Abu Lahab ya, dengan istrinya sampai diancam dengan sebuah api neraka. Ikhwan fillah rahimakumullah, kemarin telah dijelaskan, jadi banyak cara yang ditempuh oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menentikan dakwah Nabi. Kemarin yang pertama adalah muwasalatus sukhriyati wal istihza wal iktsari minha. Jadi mereka melakukan penghinaan, pelecehan secara masif kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sehingga mereka ya, setiap kali melihat Nabi dan para sahabat, mereka selalu ya, menghinakan, melecehkan gitu ya. Sebagaimana Allah ungkap dalam beberapa surat Al-Qur'annya. Nah, yang kedua adalah sekarang cara yang mereka lakukan untuk mengganggu dakwah Nabi itu berupa al-hailulatu bainan nas wa bainal istima' ilan nabi. Ya, mereka selalu membuat makar ya, hilah ya, ya antara manusia ya dengan mendengarkan Quran. Jadi ketika Rasulullah hendak menyampaikan isi Al-Quran di hadapan orang-orang, baik orang para sahabat atau mungkin orang
musyrik secara umum, mereka selalu membuat cara-cara yang membuat Rasul dan para sahabat marah, yaitu menyebarkan kegaduhan, kekacauan, keributan. Ya, idealnya kan kalau dibacakan Quran harus tenang, ya, harus khusyuk. Ya, tapi mereka selalu membuat ya, kegaduhan, juga kekacauan di tengah-tengah Rasulullah mengajarkan Al-Quran ke khalayak ramai. Maka banyak ayat-ayat yang menjelaskan apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW. Ya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran ini. Mereka membuat ancaman, ya, teror, ya, terutama kepada orang-orang, ya, teman-teman mereka, ya, atau manusia secara umum. Walghaw fihi, ya, walghaw, ya, janganlah engkau hiraukan, ya. Biarkan saja, jangan didengarkan. Walghaw itu kan lago, ya, lago itu perbuatan yang tidak bermanfaat. Jadi maksudnya jangan engkau hiraukan, la'allakum taglibun, agar kalian menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang kuat. Nah, jadi ini yang membuat Nabi dan para sahabat merasa terganggu lah. Setiap kali menyampaikan, orang kafir menentang, mencerca gitu ya. Bahkan tidak boleh mendengarkan ayat Al-Quran. Ya, ini mungkin cara yang mereka lakukan agar ya dakwah Nabi itu tidak menyebar. Meskipun secara pribadi sebenarnya mereka para tokoh-tokoh, termasuk Abu Jahal kalau nggak salah itu suka ya, mereka di malam hari itu mengendap-endap ke rumah Nabi. Karena Nabi kalau marah-mari suka membawa sholat malam ya, itu dengan jahar itu ya, atau membaca Quran dengan jahar. Sengaja mungkin supaya nilai-nilai Qurannya terdengar oleh masyarakat. Itu mengendap-endap gitu kan, tokoh-tokoh orang Quraisy itu. Karena mau nggak mau ya mereka mengakui, jadi memang Quran ini bukan buatan tukang syair ahli sastra, bukan ya. Jadi ada nilai lebih lah di atas rata-rata itunya. Kalau sastra kan ya ada ukurannya kan, ya ada bisa dipelajari. Kemudian juga memang kalau tingkat tinggi kan syair itu enak gitu ya. Apalagi syair itu mereka jadikan sebagai kekuatan mereka ya dalam memenangkan ya politik lah sekarangnya, kedudukan jabatan itu mereka biasanya punya tukang syair untuk memuji mereka itu ya, ataupun untuk menjatuhkan musuhnya. Ya kalau sekarang mungkin buzzer gitu. Nah, jadi sekarang lebih ke media kan, setiap tokoh lah ya yang ingin mencalonkan atau menjadi pejabat publik itu pasti punya ini ya, punya orang-orang yang punya tim ya, atau orang-orang yang hendak menaikkan ratingnya, memujinya gitu kan. Itu profil-profilnya diangkat luar biasa. Atau juga mungkin ketika punya lawan, bagaimana orang ini, tim ini untuk menjatuhkan lawannya. Itu biasanya menjelang 2024 lah insya Allah kita akan. Makanya sebentar lagi kan, wah ketika ada Pilpres itu kan, wah mulainya suasana umat Islam itu panas kan, itu muncul ya gitu kan, pujian, senyuman. Nah di zaman Nabi itu ada tokoh-tokoh ini, itu para tukang syair. Nah syair itu mereka selalu menyanjung, memuji. Itu biasanya mereka ikut kemana si tokoh ini pergi gitu kan. Ya, kalau bertemu dengan khalayak ramai, ya, si syair ini berkata memuji kedermawanan, keberanian, keselamatan macam-macam lah. Kalau bertemu dengan lawan, nah maka terjadilah perang. Kalau sekarang perang opini, propaganda ya, perang opini sekarang kan. Kalau dulu itu perang syair, jadi sama sekarang itu. Nah mereka melihat tokoh-tokoh ini karena memang paham kepada bahasa Arab. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi Al-Quran itu, ini menarik gitu. Ini di luar kebiasaan gitu ya bahasanya itu ya. Makanya mereka sebenarnya sangat rindu, termasuk Abu Jahal itu ya. Mungkin Abu Lahab pun sama. Ya,
Tapi karena mereka mungkin lebih cinta kepada posisi jabatan, kedudukan, tradisi, akhirnya ya kebenaran Quran ini ya mereka sembunyikan. Bahkan mereka bisa ya dikatakanlah dikalahkan oleh tadi ambisi, kekuasaan dan sebagainya. Maka ketika mereka punya kesempatan untuk mendengarkan, mereka lakukan. Nah, ini biasanya terjadi di saat malam hari ketika Nabi membaca Quran atau Nabi melakukan sholat malam. Itu mengendap-endap, didengarkan. Ya. Sampai pada suatu saat ya gitu kan. Itu bertemu gitu ya. Disangkanya ya kalau Abu Jahal disangkanya hanya saja dia saja yang mendengarkan. Ternyata ada lagi tokoh yang lain gitu. Ya gitu. Pas tidak disangka-sangka ketemu, dia kaget kapar gue. Namanya keur di dia cenah, kenaon di dia. Di dinya kenaon di dia. Udah beja-bejanya. Sebenarnya mah dienteu-enteu teh cenah urang teh. Da genah mendengarkan Muhammad maca Quran. Awasnya nama janji di ayeuna ulah deui ka dieu. Saya pernah bersepakatan. Kita malu kalau kita mencela Nabi tapi kita sendiri mendengarkan wahyunya. Gengsi. Nah, jadi ini bukti ya. Jadi ya itulah kebenaran itu memang tidak bisa ditutup-tutup ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi ya ketika melihat banyak orang-orang Quraisy yang selalu membuat kegaduhan, kekacauan kepada Al-Quran, maka Rasul diperintahkan ketika membaca Quran baik dalam sholat atau di luar sholat itu, terutama dalam sholat, jangan terlalu keras. Jadi lamun keras, itu langsung si masyarakat ribut gitu kan, mencela, mencaci. Juga jangan terlalu lembek. Ya, kalau lembek kan nanti ngantuk kan, ruh nilai syiarnya nggak ada. Maka tengah-tengah, sinegar tengah. Jadi tarik ting ulah maca Quran teh, hanap ting ulah. Artinya kalau sholat malam gitu kan, jangan terlalu kalau terlalu pelan kayaknya itu ya semangatnya kurang. Bisa tunuh, ngantuk, kerma tunuh deh. Kalau terlalu keras ya kasihan lah yang lain. Takut ada yang terganggu atau mungkin macam-macam alasan. Membuat orang berbuat dosa ya. Maka turun beberapa ayat. Surat apa ini tidak ditulis ya, terlewat. Kalau nggak salah ini surat An-Nahl ya. Di akhir-akhir ayat ya. Wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Ini surat Al-Isra ya, di akhir-akhir ayat. Janganlah engkau keraskan, jaharkan ketika engkau sholat. Bacaan Quran di dalam sholatmu jangan engkau pelankan. Jadi jangan terlalu keras. Kalau keras nanti terdengar oleh orang kafir itu dihina. Ya, mereka melakukan kegaduhan, kekacauan. Ya, kalau terlalu pelan, nah ini juga kurang menyentuh. Beda ada membaca Quran dengan jahar dan dengan pelan, dengan apa? Ya pelan ya. Nah, itu kalau agak jahar ternyata itu bisa menyentuh. Ya, maka kenapa musik soalnya lamun didedangkan secara keras itu kan kepada jiwa si penyanyinya itu berbeda. Watak ai moal penyanyi anu lalaunan. Tapi semangat. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah di antara hal itu jalan tengah. Maksudnya gunakanlah jalan tengah. Nah, jadi ini sebagai bukti, jadi turun ayat ini memang terkait dengan ya tadi gangguan yang dilakukan oleh orang-orang. Tidak hanya itu, juga mereka melakukan cara-cara yang lain, di antaranya untuk menghindarkan manusia secara umum agar tidak mau mendengarkan Al-Quran. Maka ada seorang di antara mereka yang bernama Nadhr bin Haris, dia pergi ke daerah Syam. Ya, di sana dia belajar tentang sejarah. Ya, di Syam di sana kan peradabannya tinggi ya, dari orang Romawi. Ya, kan? Hanya dia datang ke sana, dia belajar tentang sejarah sejarah masyarakatnya itu atau sejarah kerajaan-kerajaan di daerah Syam, terutama raja-raja Romawi. Dia hendak menandingi Quran dengan cara berkisah, mendongeng kan. Biasanya kan manusia kalau mendengar cerita dongeng kan semangat. Nah, setelah dia pulang itu kan, ketika Rasul berkumpul untuk
mengajarkan Quran, dia juga membuat kumpulan tandingan. Cuma tandingannya kisah-kisah ya masa lalu atau kisah-kisah di zaman itulah. Legenda kan namanya, itu dia sampaikan. Ya awalnya memang banyak yang tertarik kan itu. Cuma karena materinya terlalu kisah deh kan. Awal-awal semangat, tapi akhirnya di kemudian hari orang teh kan kebosanan itu. Jenuh kan itu ya. Nah, kalau Al-Quran kan tidak hanya kisah, tadi nama niatnya menandingi kisah. Karena Quran menceritakan kisah Nabi gitu. Kisah orang-orang soleh, kisah orang-orang jahat Fir'aun, Qarun. Nah, dia menandingi. Tapi karena terlalu kisah terus, akhirnya orang bosan. Nah, sementara Quran tidak hanya kisah. Setelah kisah ada menerangkan kejadian peristiwa yang lalu atau peristiwa di masa depan. Akhirnya mereka pun tidak lama melakukan ini. Nah, setelah itu mereka juga menggunakan cara lain. Itu dengan menggunakan jeratan seorang perempuan, ya, biduati. Nah, biduanya jadi perempuan cantik yang gitulah, ya, yang seksi ya, yang menarik kan itu. Itu mereka beli. Jadi kalau dulu kan ada hamba saya, ya itu bisa dibeli kan. Ya. Mereka bayar gitu kan. Tujuannya untuk mengganggu, ya, untuk menggoda, untuk memikat orang-orang yang mulai tertarik dengan Islam. Jadi ketika ada orang musyrik misalnya tertarik dengan dakwah Nabi, dia belajar Quran, itu diikuti oleh perempuan, digoda. Diberi minum, diberi makan. Pokoknya nama digoda. Ya, at'imi wa asqihi wa ghini, dengan cara diberi minum, makan, ditraktir, kemudian ya wa ghini, kelantunkan nyanyian. Jadi ternyata ya apa yang dilakukan oleh zaman dulu itu ya terjadi juga zaman sekarang ya. Wanita kan jadi alat ya. Kan tuduh-tuduhan orang-orang yang benci kepada Islam, kepada tokoh Islam kan ya lewat wanita ya. Diisukannya ya, Habib ini dekat dengan ini, melakukan ini. Wah, itu cara. Jadi ini bukan cara baru ini, cara lama. Metode lama yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka tidak lama kemudian turunlah surat Luqman, nah, ya, ayat ke-6 ya terkait dengan metode cara mereka dalam mengganggu ya atau menggoda ya orang-orang yang hendak belajar Islam dengan nyanyian, ya, dengan musik ya atau lain sebagainya. Wa minan nasi, di antara manusia mayyashtari, ada yang menjual lahwal hadis, nyanyian. Lahwal hadis itu ucapan yang sia-sia, maksudnya nyanyian. Jadi dengan nyanyian, dengan syair-syair. Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Bi ghairi tanpa ilmu. Kan tadi tujuannya kan disewa itu si perempuan itu. Ya bidyawati itu kan, yang suaranya merdu, yang fisiknya seksi kan. Tujuannya tadi ya, liudilan, agar dia menjauhkan, menyesatkan dari jalan Allah, bi ghairi ilmin, tanpa benar. Wa yatakhidah huzwa, dan dijadikan sebagai sendagur. Hiburannya atau orang hiburan heula lah namanya. Kan gitu kan? Seorang bermain musik, bernyanyi disebutnya hiburan, sendagur. Aulaika lahum adzabun muhin, dan bagi mereka akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Nah itulah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Cara yang kedua ya cara-cara berupa ya kegaduhan, kekacauan ya. Yang ketiga ada metode yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ya untuk menjegal dakwah Nabi, isaratu syubuhat ya wa taksifud ayatil kadzib. Mereka menyebarkan syubhat-syubhat. Ya, perkara-perkara yang meragukan, juga menyebarkan berita-berita dusta. Klaim-klaim yang tidak benar. Ya. Jadi berita-berita bohong, dusta-dusta mereka sebarkan. Ya, seperti itu kan orang-orang yang ya berada dalam jalan keburukannya untuk menentang kebenaran, itu dengan cara menyebarkan propaganda atau berita-berita dusta ya.
syubhat-syubhat, hoak-hoak mungkin namanya, itu disebarkan untuk menjatuhkan reputasi wibawa. Ya, kalau di sini konteksnya mungkin Rasulullah dan para sahabat atau kebenaran Quran gitu kan. Maka Al-Quran banyak mengungkap ucapan-ucapan mereka ya. Ya, seperti mereka mengatakan kepada Quran itu adalah adghasu ahlam. Ya, jadi ini adalah ya yang adghasu ahlam itu seperti mimpi-mimpi biasa, mimpi-mimpi yang dusta ya. Ya, atau juga mereka mengatakan innama yu'allimuhu bashar. Apa yang dibawa oleh Nabi adalah ini bukan ucapan Allah, bukan firman Allah tapi ucapan manusia karena dia diajarkan, berguru kepada seseorang. Jadi anggapnya Rasulullah punya guru dari kalangan manusia. Juga mereka mengatakan wa qalu asatirul awwalin. Ini adalah dongeng-dongeng yang terdahulu ya. Dongeng-dongeng yang dulu pun sudah ada. Jadi mereka menganggap dongeng-dongeng kan itu ya. Bahkan mereka juga mengatakan sesungguhnya Muhammad ini punya jin atau punya setan ya. Jadi bukan setan atau jin yang mengajarkan itu ya, mewahyukan ya kalimah-kalimah. Jadi anggapnya Quran ini adalah bukan dari Allah ya, tapi dari jin atau dari setan. Ya, maka untuk mengkantar ucapan mereka yang bohong, yang dusta ini, Allah menurunkan beberapa ayat. Di antaranya surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara ya. Bagaimana Allah mengungkap betul gak Quran ini dari jin, dari setan? Ya. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim. Inginkah aku beritahukan kepada kalian kepada siapakah setan ini turun? Jawab oleh Allah ya. Jika setan dia turun ke saha? Ya, membantu siapa? Membisiki siapa? Membela siapa? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan akan turun kepada orang-orang yang pendusta. Afak ya. Afak itu yang menyebarkan berita-berita hoax. Athim juga kepada para pendosa yang berlumuran dengan dosa. Itu jauh. Nah, ini bukti kepada kita. Jadi kalau ada berita hoax harus dikantar sebenarnya ya. Jangan dibiarkan. Karena dibiarkan itu bisa jadikan pembenaran bagi orang-orang awam. Jadi Quran pun sama ketika didustakan, kantar ya. Ya, kalau sekarang memang ya media pun sama kan. Kalau ada berita-berita hoax menyudutkan Islam harus dikantar. Ketika mereka punya buzzer ya, yang masif gitu kan menyerang Islam, memang harus ada di kita. Ya, terus serang deh, lawan deh ya. Seperti Nabi dituduh ya punya jin, punya setan. Ya maka turun ya. Justru mereka lah yang memiliki setan ya. Bahkan mereka sudah menjadi setan ya. Kenapa Kak? Cuma setan minal insi, dari kalangan manusia. Karena ciri setan itu apa? Pendusta. Baheula di zaman Nabi Adam ya. Kan? Adullukum ala syajaratul khuldi wa mulki la yabla. Adam, inginkah aku tunjukkan kepada kamu tentang buah yang akan membawa kekekalan dan kekuasaan yang tidak akan pernah usang. Jadi setan memutarbalikan fakta gitu kan. Berdusta. Jadi buah anu diwagal ku Allah teteh buah yang membawa kekekalan, bahkan menjadi malaikat seperti malaikat atau memiliki kekuasaan yang tidak akan pernah hancur. Banyak kan terbawa. Nah, jadi pendusta, orang yang melakukan dosa-dosa besar itu adalah pengikut-pengikut setan ya. Tapi kan faktanya dibaliknya. Nah, jadi ya, jangan aneh lah ya. Kalau sekarang ya itu kan label-label keburukan kadang dialamatkan kepada orang-orang baik, orang-orang yang kuat kepada keislaman. Nah, ini kita perlunya membaca sejarah. Kalau tanpa membaca sejarah mungkin kita akan stres ya, kan depresi, kok seperti ini ya. Konsekuensi yang harus diterima. Padahal itu adalah sudah ya bukan barang baru ya. Zaman sebelumnya pun sudah ada. Ya, kemudian juga mereka menyebut Nabi sebagai orang gila. Gitu.
Macam-macam ya. Disebut orang-orang gila karena Nabi itu ya mengungkapkan bahasa-bahasa yang kurang dimengerti gitu kan oleh orang awam gitu kan. Karena saking indahnya bahasa Quran sampai disebut orang-orang gila gitu ya. Akhirnya Allah pun menjawab lagi dengan asy'ara itu kan. Justru mereka lah orang-orang yang gila, para tokoh-tokoh, orang-orang yang melantunkan syair itu kan. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, para penyair-penyair itu suka diikuti oleh orang-orang yang ghawun itu yang menyimpang. Jadi mereka ini memang tukang syair seperti saya katakan tadi, itu adalah budaknya para orang-orang yang menyimpang, para tokoh-tokoh itu kan, orang-orang kuat di belakangnya gitu, untuk menyebarkan ya keinginan mereka. Alam taro annahum fi kulli wadin yahimun, tidakkah engkau melihat sesungguhnya mereka di setiap tempat yahimun ya, apa ya? Jadi mereka selalu ya punya keinginan ya, punya hasrat itu kan. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Ini ciri orang syair itu. Mereka suka mengatakan apa yang tidak dilakukan. Ya. Jadi ungkapannya baik, isinya baik ya itu kan. Lantunannya ya, tapi itu kan hanya dalam wilayah kata ya. Dalam buktinya ada nggak? Jika para pencipta lagu kan, nasihat tuh gue lagu tidak. Ayat tuh lagu lu lain nasihat. Ya. Semua lagu itu nasihatnya, isi namanya, tapi dilakukan nggak? Ya, nah, jadi ini karakter orang-orang penyair dulu ya. Jadi mereka menjadi alat kekuasaan itu kan oleh orang-orang yang punya ambisi kepada jabatan dan kekuasaan. Ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Quran. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang ketiga ya. Jadi mereka dalam menyebarkan ya, perlawanan kepada Rasulullah itu dengan cara menyebarkan syubhat ya. Jadi kerancuan-kerancuan, keraguan-keraguan, juga dengan berita-berita hoak ya, berita-berita yang dusta, yang bohong. Nah, yang keempat adalah mereka juga melakukan an-niqash wal jidal, diskusi dan berdebatan. Di kadang mereka mengajak Nabi debat secara terbuka ya, tentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Ada 3 persoalan yang selalu jadi diskusi mereka, bahkan perdebatan mereka ya. Karena 3 perkara ini tidak diimani oleh orang-orang musyrik. Bahkan dijadikan sebagai sesuatu yang aneh ya, yang aneh. Pertama Pertama masalah tauhid. Karena kan mereka menganggap ya punya Tuhan ya selain Allah. Ya. Sementara dalam Islam tidak boleh kita menyembah kecuali kepada Allah. Yang kedua kepada risalah kenabian, kerasulan. Yang ketiga adalah wal ba'su, kepada kebangkitan. Ketiga kan yang tidak diyakini oleh orang jahiliyah itu adalah tauhid. Ya, hanya mereka mengingkari kalimat la ilaha illallah. Ya, mereka mengakui si Allah sebagai ilah, tapi di samping itu ada ilah selain Allah. Ya, yang memberi kekuatan menolak mudarat. Meskipun ilah-ilah ini disembahnya di saat mereka sedang dalam kondisi aman. Tapi kalau mereka dalam kondisi terjepit, misalnya ketika mereka berada di samudra, di laut, ya, mereka naik kapal laut atau perahu, kemudian datang badai, ya, hujan besar, badai besar, ketika mereka yakin akan tenggelam, da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ya. Jadi kalau nggak doa nanti, lupa kalata uzama itu lupa mereka. Nah, itu. Jadi ketika kondisi darurat, sedang terdesak, ya, sedang panik mereka berdoanya kepada Allah. Tapi falamma najahum ilal bari idzahum musyrikun.
Tapi ketika mereka diselamatkan ke daratan, nya musyrik dewe gitu. Ingat deui teh ngadoana teh teu kalah hungkul kanu lain. Nah, jadi inilah, jadi tauhid mereka itu bertauhid teh lamun keur madorot itu, keur terdesak. Karena bertauhid ka Allah. Kayak gitu mah aman nyaman. Ya. Musyrik dewe. Kemudian juga mereka menganggap risalah kenabian. Jadi seorang rasul itu kata mereka tidak boleh dari kalangan manusia. Makanya rasul di jelema aja. Harusnya mereka dari kalangan malaikat. Ya itu. Jadi mereka nggak mau rasul yang diutus membawa syariat Allah itu manusia biasa yang suka makan, suka minum, suka ke pasar. Harus dari kalangan malaikat. Maka Allah pun banyak menurunkan ayat jawaban kepada mereka. Kenapa rasul harus dari kalangan manusia sendiri? Kira-kira apa hikmah Rasulullah atau Nabi yang diutus buat kita dari kalangan kita sendiri, bukan dari bangsa malaikat atau dari bangsa jin, ya jinan soleh lah. Kira-kira apa ya hikmahnya? Ya mungkin yang mudah kita pahami kan, hikmahnya agar mudah untuk diikuti. So kalau mun ayeuna rasul ti kalangan malaikat, aya parentah saum, sok kumaha? Wah sigana urang moal kuatnya. Bisa mengikuti nggak? Mun dikir, malaikat mah dikir sapoe sapeuting kuat. Mun salat sigana meureunnya 24 jam berdiri itu kuat. Ya, jadi hikmah Allah menjadikan Rasul dari kalangan manusia itu supaya mudah ditiru, mudah dicontoh. Kalau dari malaikat, wah sulit untuk mencontohnya. Bakal tidak akan ada yang bisa. Ya. Kemudian malaikat mah tersep karena dunia, tersep ke istri. Ya. Nanti bisa-bisa ya, tidak boleh menikah, gitu kan? Tidak boleh ada hasad pada perempuan atau perempuan pada laki-laki. Nanti akan mandek keturunan. Akan ada pelanjut perjuangan kalau nggak ada pertikahan, gitu kan? Atau tidak boleh makan misalnya. Kumaha cara diajar makan, adabnya, etikanya. Kan malaikat tidak suka makan. Nah, jadi inilah ya. Jadi salah satu hikmah Allah Ta'ala ya, mengutus Rasul dari kalangan manusia itu supaya mudah ditiru. Nah mereka mengatakan, kok kenapa Rasul itu harus dari kalangan manusia? Ya. Jadi dianggapnya itu Rasul dari kalangan manusia itu sesuatu yang baru. Ya. Padahal mereka mengimani terkadang nabi-nabi sebelumnya. Ada percaya kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi orang jahiliyah pun ada yang percaya kepada Nabi. Nabi-nabi dulu. Ya. Nah kan aneh kan? Kok kepada Nabi Musa mereka percaya itu dia seorang nabi, seorang rasul, padahal dia adalah manusia biasa. Nah, jadi kadang memang kontradiktif ya. Kemudian juga masalah kematian, mereka tidak percaya bahwasanya setelah mati ada kehidupan. Ya Muhammad, mana mungkin ya orang yang sudah mati sudah menjadi tulang belulang akan dibangkitkan kembali. Maka Al-Quran juga menjawab banyak ya, menjawab beberapa percayaan tersebut ya dengan bukti-bukti kan ini ya. Dengan ayat-ayat Quran ya gitu kan. Ya banyaklah ya ayat-ayat yang menerangkan bahwa Allah lebih berkuasa ya membangkitkan orang yang hidup. Nah, alasan logisnya, ya, andai saja tidak ada kehidupan setelah kematian, maka kapankah keadilan akan ditegakkan? Di dunia, sebagaimana kita ketahui kan, ada orang dolim, orang jahat, perampas itu kan, pembunuh, pembegal, ya. Kemudian nggak ada orang yang mau membalasnya, ya, karena semua orang lemah. Ya. Kemudian dia mati begitu saja. Atau enak jadi orang dolim, ya rugi jadi korban yang kehormatannya, hartanya, ya wibawanya dicemarkan, itu kan, dan lain sebagainya,
dia menjadi terdolimi hidup di dunia dan tidak ada yang menginikan kedolimannya gitu kan, menghentikan kedoliman orang dolim atau mengembalikan ya wibawa harta orang-orang yang dianiaya kalau tidak ada hari kebangkitan. Demikian juga orang yang berbuat baik di dunia, bersedekah misalnya, ibadah, taat kepada Allah, kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, rugi dong ya, tidak ada upah, tidak ada pahala dari kebaikannya. Atau orang yang berbuat dosa, kalau tidak ada di akhirat, atau enak. Nah, nggak sayanya, maka ya, tidak akan ada keadilan. Ya, maka inilah untuk menuntaskan keadilan, memberi pahala orang yang baik, menyiksa orang yang buruk, yang jelek, itu harus ada sebuah alam, sebuah masa setelah kematian ini. Nah, ya. Adapun prosesnya Allah membangkitkan sangat mudah bagi Allah. Ya. Jangankan sudah jadi tulang belulang, ya, ditakdirkan tulang belulangnya hancur lebur sudah tidak ada, bagi Allah tidak ada yang sulit untuk membangkitkan. Karena menciptakan manusia ya dari ya benda yang sudah ada itu sangat mudah daripada menciptakan yang sama sekali belum ada. Kan manusia itu asalnya tidak ada. Ya, bukan apa-apa kan? Awalnya dari Adam, Adam dari tanah kan? Ya, itu bisa diciptakan oleh Allah. Apalagi manusia ini sekarang sudah ada bahannya ya, melalui tulang ekor yang tidak akan hancur ya. Nah, jadi itulah jawaban-jawaban Allah ya kepada siapa? Orang kafir. Jadi tiga yang menjadikan perdebatan luar biasa, masalah tauhid, masalah kerasulan, dan masalah kematian ya. Itu maksudnya masalah kehidupan setelah kematian. Semuanya oleh Allah melalui Al-Qur'an dijelaskannya ya. Ya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi cara-cara yang tadi dilakukan oleh orang-orang kafir yang secara umum ya mereka mendapatkan ya kegagalan ya. Nah, akhirnya mereka meningkatkan cara untuk menghentikan dakwah Nabi itu dengan proses kekerasan. Maka melakukan penyiksaan yang terus-menerus dilakukan kepada kaum muslimin, terutama kaum muslimin yang tidak memiliki kekuatannya, tidak memiliki harta ya. Nah, tidak memiliki pendukung ya. Ya, maka inilah jadi korban yang sadis dilakukan oleh orang-orang kafir, terutama hamba saya atau orang-orang yang lemah. Seperti yang pertama menimpa kepada Bilal bin Rabah yang terkenal ya, muadzin pertama ya, karena dia asalnya hamba sahaya, budak dari Umayyah bin Khalaf al-Jamhi ya. Umayyah memang orang yang paling keras ya. Kalau kabarnya di perang Uhud lah Umayyah bisa perang berat atau perang Uhud itu dibalas oleh Bilal bin Rabah. Jadi kematiannya di tangan Bilal. Beliau menyiksa Bilal dengan sangat sadis, tidak berperi kemanusiaan. Sampai lehernya itu diikat di talian ya. Terus ditarik ke barudak. Itu jadi bahan ya permainan ya anak-anak ya. Tariknya seperti binatang saja ya. Kemudian juga di suasana yang panas itu kan, sedang panas terik, mereka Bilal dibentangkan ya. Di padang pasirnya dibentangkan lalu ditindih dengan batu besar. Ya. Ya, jadi terus ya bahkan diancam ya. Biarkan Bilal seperti itu sampai dia mati ya. Atau dia mengkufuri agama Muhammad. Tapi Bilal hanya mengatakan ahad ahmawa aja, hiji satu. Ya maksudnya Tuhan Allah itu satu ahad. Ya, nah di saat siksaannya sudah luar biasa ya, sedang ditindih dengan batu besar, tiba-tiba Abu Bakar datang. Abu Bakar menghampiri, lalu Abu Bakar membelinya ya, pada Umayyah.
Nah, itu Abu Bakar ini, aduh. Jadi yang membebaskan perbudakan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya gitu kan. Ya. Nah, si Umayyah ini apal, Abu Bakar ini akan membeli Bilal, maka dia ditaikan harganya. Padahal itu secara ukuran mah ya, secara harga itu harusnya nggak mahal, tapi karena dia adalah sama-sama beriman kepada Allah, ditaikan. Tapi kok Abu Bakar ditebak aja, ya, ditebak ya. Dia dibeli ya oleh Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya Bilal pun terbebas, terlepas. Kemudian ada juga yang disiksa itu Abu Pakihah ya, namanya Aflah, beliau dari suku Azdi ya, beliau adalah hamba sahaya budak dari Bani Abduddar ya. Mereka yang mengeluarkannya di tengah siang yang sangat panas ya. Kakinya diikat dengan rantai, kemudian mereka menariknya ya. Jadi sok ya, digusurnya ditarik segera, bari si kakinya diikat dengan rantai, bari panas nyeker. Sok pami kita panas ke jalan aspal ya, tengah poe kumaha cengke, ini mah padang pasir panas, bari ditarik si pakaian ya. Akhirnya terkadang mereka sama ya, ditindih dengan batu besar sehingga tidak sadar, hilang kesadarannya gitu. Terus mereka disiksa seperti itu ya, sehingga sahabat ini bisa selamat dan melakukan hijrah ke Habsyah ya. Maka Abu Bakar biasa melewati mereka, lalu Abu Bakar membelinya. Kemudian juga ada Khobab bin Arad. Nah, ya, Khobab bin Arad ini dulunya adalah tawanan di masa jahiliyah. Lalu dibeli oleh seorang perempuan, Ummu Anmar. Ya, Khobab bin Arad itu adalah orang yang sangat kuat. Ya, dia berbagai siksaan yang dilakukan kepada Khobab, tapi Khobab semakin keras siksaannya, semakin yakin. Nah, jadi ada ya orang yang kuat. Jadi bukan semakin takut, ya, seber bukan, tapi semakin yakin ya, semakin bertambah iman dan kepasannya kepada Allah ya. Wabah sampai pernah dililit, ya, dililit ininya Pak, lehernya, ya, ya, kemudian ditarik ya, sehingga orang mengira dia sudah mati ya. Ya, pada beberapa kali dia pun dilemparkan kepada api, ya, tapi dengan izin Allah ya, ya dia tetap masih selamat. Ada juga perempuan ya, perempuan apa ini, Zaniroh ya. Ya. Zaniroh atau Zunairoh ya. Dia masuk Islam lalu diazab ya. Bahkan disiksa melalui penglihatannya. Sampai dikatakan asobat kalla tawal uzza ya, yang menyebabkan kamu ya tidak bisa melihat tuh, sampai mungkin dipukul atau ditusuk gitu kan si matanya itu karena Lata dan Uzza. Nah, dianggapnya ini adalah musibah yang menimpa dirinya adalah karena Lata dan Uzza, Tuhan orang jahiliyah. Tapi dia mengatakan enggak, Allah ma'asobatni, enggak, bukan dia yang menyebabkan aku terkena ini, tapi atas izin Allah. Wahada minallah, ini semua dari Allah, takdir dari Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan membuka mata ini. Jadi dia sampai buta. Tapi keyakinannya luar biasa. Lamun Allah ngeresakeun macam saya bisa ningali deui. Ternyata di pagi harinya si perempuan ini bisa melihat. Nah, bisa melihat. Nah, bukan sadar si orang kafir nya. Ya, dia kadang menuduh hada ba'du sihri Muhammad. Orang Quraisy mengatakan ini adalah sebagian sihirnya Muhammad. Nah, jadi pertolongan Allah ya, asalnya dia melihat, disiksa itu sampai buta ya. Tapi di pagi harinya melihat lagi. Dianggapnya sihir dari Muhammad ya. Ya, kemudian juga ada lagi Ummu Ubais ya. Dia adalah seorang hamba saya dari Bani Zuhroh. Mereka menyiksanya ya, disiksa oleh Al-Aswad bin Abdul Yagus ya. Kemudian juga ada hamba saya Amr bin Mu'ammal dari Bani Adi.
Bani Adi ini adalah suku Umar ya. Sebelum umat Islam masuk Islam, Umar menyiksanya. Umar juga termasuk yang keras ya. Sampai menyiksa hamba sahayanya. Ya. Tapi ini sebelum beliau masuk Islam. Ya, kemudian juga ada Jawari jadi hamba saya yang lain seperti Nahdiah dan putrinya ya dari suku Bani Abdiddar. Tapi ketika Abu Bakar melewat, maka Abu Bakar membebaskan mereka. Jadi banyak hamba saya yang disiksa oleh majikannya itu dibebaskan oleh Abu Bakar itu. Bahkan ada yang sekeluarga ya. Maka sikap Abu Bakar ini dicela oleh ayahnya. Ya. Aroka ta'tiku rokokon atau riqoban di'afan lau a'takta rijalan jaldan lamanauk. Aku melihat engkau suka membebaskan hamba saya yang lemah. Ya. Jadi kenapa Abu Bakar engkau selalu membebaskan hamba saya yang lemah? Mun erek oge bebaskeun teh hamba saya yang kuat. Andai saja engkau membebaskan hamba saya yang kuat, maka dia bisa melindungimu, menjagamu. Ayo lemah macam kan? Namun secara haliah dunia kan ya kurang menguntungkan ya. Tapi Abu Bakar gimana? Inni uridu wajhallah. Sunya aku melakukan ini tiada lain untuk melihat wajah Allah kelak di hari kiamat. Ya karena Allah. Maka we turun surat Al-Lail ya ayat 14 sampai 16. Fa andartukum naron taladda. Terus ya. Itu panjang ya. Inginkah aku peringatkan kepada kalian dengan api yang taladza ya, yang sangat besar, la yaslaha ilal ashqal ladzi kadzdzaba wa tawalla, yang tidak akan masuk kepada api itu kecuali orang-orang yang celaka, yaitu orang-orang yang mendustakan dan berpaling dari ajaran Allah. Siapa? Umayyah nu nyiksa eta teh. Umayyah bin Khalaf. Tadi yang menyiksa hamba sahayana. Ayat ini berkaitan dengan eta ternyata ya. Al-Lail ini orang-orang yang menyiksa budak-budaknya karena dia masuk Islam. Nah, nama muji Abu Bakar wasayujannabuhal atlo, dan akan dijauhkan dari api neraka itu orang yang takwa. Alladzi yutima lahu yatazakka, yang dia mendermakan mengeluarkan hartanya untuk mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tuja, dan tidaklah seseorang ya akan dibalas ya berupa kenikmatan dari sisinya illa btigu awajhi rabbil a'la, melainkan orang yang mengharapkan ya wajah Allah yang maha tinggi. Wala saufa yardan, ia akan ridha. Jadi ayat ini ternyata yang merasa ridho siapa? Ya, Abu Bakar As-Siddiq dan orang-orang yang sama seperti Abu Bakar yang membebaskan hamba sah. Nah, yang diazab berikutnya adalah sekeluarga, ada juga Ammar bin Yasir, ibunya dan ayahnya. Ya. Ya, sekeluarga ya. Ya, dan 3 ayahnya. Ya, itu kan ibunya dan Ammar bin Yasir ya. Nah, mereka ini ya adalah keluarga ini adalah keluarga Bani Makhzum. Bani Makhzum ini adalah sekutu ya, atau keluarga Bani Makhzum ini, Banu Makhzum ini adalah ada kaitan dengan Abu Jahal. Nah, Abu Jahal itu dari Bani Makhzum ya. Mereka mengeluarkannya ke tempat terbuka sehingga di panas yang sangat terik mereka menyiksanya. Rasulullah melewat ke disiksa tanya. Ada tuh bisa naon-naon eta mah hamba sahaya. Ya, Rasul hanya menasihati sobron ala Yasir mau'idukumul jannah Allahumma gfir li ali Yasir. Sing salaba hendaklah bersabar wahai keluarga Yasir. Matak Ammar bin Yasir ini, sesungguhnya tempat kalian adalah surga, janji kalian adalah surga. Allahumma ya Allah ampunilah keluarga Yasir. Yasir bapak Ammar ya, itu dia meninggal dunia dengan siksaan itu. Demikian juga ibunya Ummu Yasir yaitu Sumayyah, beliau pun meninggal dunia itu ya, dengan cara ditusuk kemaluannya oleh besi panas oleh Abu
oleh Abu Jahal, maka oleh tombak. Jadi kepalanya ditusuk oleh tombak oleh Abu Jahal dan dia meninggal. Demikian juga Ammar bin Yasir. Kalau Ammar bin Yasir, ya karena dia memang sudah tidak kuat ya, siksanya luar biasa, akhirnya tanpa sadar dia mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Akhirnya dia selamat ya. Nah, ribut di zaman itu, zaman Rasulullah, zaman para sahabat, Ammar telah kafir ya. Padahal Ammar mengucapkannya itu di luar kesadarannya dan tidak diniatkan. Maka turunnya ayat An-Nahl 106. Man kafara billah, barang siapa yang kufur kepada Allah, min ba'di imani, setelah dia beriman, illa kecuali man ukriha, orang yang dipaksa untuk kufur, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya tenang dengan iman. Nah, jadi tidak termasuk Ammar bin Yasir karena dia melafadzkan kekufuran itu atas dasar dipaksa, tekanan ya. Ada pengecualian ya. Makanya ketika turun ayat ini ya Ammar senang, para sahabat senang, dan dia ya muslim ya, sampai dia berjuang dengan Nabi ya, sampai dia meninggal dunia ketika peperangan antara Ali dengan Muawiyah di perang Siffin ya. Dan juga ada tokoh-tokoh. Nah sekarang tokoh-tokoh yang berada lah ya. Kalau tadi kan hamba saya orang-orang lemah. Sekarang orang-orang kuat. Nah yang menghadapnya biasanya keluarganya. Ada Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair ini adalah sahabat Nabi yang hidupnya dalam kemewahan ya. Kaya raya lah gitu, tampan gitu kan. Ya, maka Nabi ketika melihat Mus'ab bin Umair di Madinah dalam keadaan baju yang pas-pasan, pakaian yang ya sederhana ya, tidak rapi, itu nangis Nabi ya. Nah nangis karena aduh ya, emut kamasa kapungkurna. Mus'ab ini orang yang berpenampilan bersih, mewah gitu, wangi. Sekarang aduh pakaiannya lusuh ya. Ya gitu ya. Kurang bersih mungkin karena sibuk berdakwah. Kita suka nangis Nabi ya. Dan Mus'ab bin Umair ini adalah sahabat yang meninggal dalam perang Uhud. Ketika dikafani gini ya, itu tidak ada yang mencukupi. Tarik karena dua kakinya, ya kepalanya terlihat. Tarik kepada kepala, kedua kakinya terlihat. Maka ditarik aja ke kepalanya, kemudian dua kakinya ditutupi dengan rumput-rumput. Nah dia disiksanya oleh ibunya sendiri ya, tidak diberi makan ya, bahkan dia diusir sehingga kulitnya itu terkelupas gitu ya, seperti kulit orai ular ya. Jadi terkelupas gitu ya, karena mungkin biasa hidup senang mewah gitu ya, harus sekarang diusir dari rumahnya. Kemudian juga ada Suhaib bin Sinan ya, sehingga dia disiksa hingga pingsan, hilang kesadarannya dan dia tidak paham apa yang dikatakan. Dan juga Utsman bin Affan, dia disiksa oleh ayahnya sendiri kan. Ya dia diikat dengan kurma ya, anyaman kurma diikat ya. Kemudian dipanaskan di atas api unggun. Siga erek naonnya? Manggang, kambing dipanggang ya. Ya. Nah, adapun tokoh-tokoh seperti Abu Bakar, Tolha yang punya kedudukan, ya mereka pun sama mendapatkan gangguan. Cuma gangguannya ya tidak seperti orang-orang yang tadi ya. Biasanya ketika dengan sholat itu kan, mereka diganggu gitu kan oleh orang-orang musyrik kan itu ya. Ya bahkan Nabi SAW juga ya suka Abu Jahal ya, apabila ada seseorang dari kalangan tokoh yang masuk Islam, nah dia suka melecehkan, menghina dan mencela gitu ya. Jadi gangguan kepada para tokoh ini ya biasanya dengan ucapan, tidak berani melakukan fisik. Tapi kalau gangguannya kepada orang-orang lemah, hamba saya mereka dengan cara kekerasan, bahkan ada sampai yang dibunuh ya. Itulah ikhwan fiddin rahimakumullah ya. Jadi beberapa cara yang digunakan
oleh orang-orang kafir untuk menghentikan dakwah Rasulullah dari mulai cara halus sampai cara yang sangat ekstrim, ya, itu pernah dilakukan. Tapi melihat kondisi ini, ya, umat Islam bukan semakin lemah, ya, bukan semakin takut, tapi justru semakin kuat, semakin berkembang, ya, sampai akhirnya mereka datang kepada Abu Thalib, ya, paman Nabi yang melindungi Rasulullah, untuk melepaskan, ya, Muhammad itu jangan lagi dijaga dan dipelihara, ya. Tapi ya tadi, ya, Abu Thalib ya tetap setia dia, ya, selama aku ada, aku tidak akan membiarkan kau mengambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itulah ikhwan fiddin rahimakumullah, ya, yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, ya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan, ya, buat kita semua, ya, atau mungkin ini bisa menjadi cara untuk lebih bersyukurlah kita kepada Allah, ya, ketika kita berdakwah, kita menyampaikan risalah ini, alhamdulillah, ya, kita tidak seperti para sahabat yang pertama. Mereka banyak tantangan, godaan, rintangan, bahkan penyiksaan. Ini supaya kita lebih, ya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat yang luar biasa kepada kita. Qul qouli hada wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah, syukron Ustaz atas apa yang tadi disampaikan. Luar biasa sekali, banyak pelajaran, ya, yang bisa kita ambil hikmahnya pada kajian sirah kali ini. Baik, masih ada waktu sebentar lagi. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, kalau cukup, luar biasa sekali. Hikmah yang dapat dipetiknya adalah kalau dulu para sahabat ujiannya luar biasa gitu kan, berupa siksaan bahkan sampai menuju kepada kematian, tetapi ujian umat saat ini ternyata lebih ringan, ya, hanya melawan hawa nafsunya saja, rasa malas, lalai dan lain sebagainya. Itu mungkin, ya, jauh dibandingkan rasa siksaan. Da sigana lamun arurang hirup di zaman Rasulullah geus karapir sigana matak urang mah ditakdirkeuna gitu kan, hirup di era Jokowi, hirup di era Soekarno gitu. Da lamun ditakdirkan era Abu Lahab mah moal kuat gitu kan. Mataknya itu luar biasa, bahan renungan luar biasa. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan kedua atau di kajian kedua dan ketiga. Mudah-mudahan masih semangat. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.